Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan hari ini kita memberikan sebuah pertanyaan besar sih sebetulnya ya, buat kita sharingkan bersama-sama. Bisa nggak sih sebetulnya yang namanya budaya organisasi itu diukur atau diaudit atau namanya didiagnosa? Kalau bisa tuh gimana caranya gitu. Nah ini baru setengah. Pak Eloy, saya izin ke WhatsApp ya Pak Eloy ya. Ini Silakan. sudah ada yang komentar ini sebentar. Tadi ada Ibu Nadia. Kalau Ibu Nadia bilang begini, saya juga agak sedikit bingung Pak Eloy dan juga Mas Daril, apakah bisa budaya organisasi itu diukur? Biasanya memang hasil akhirnya itu kelihatan setelah pindah ke generasi berikutnya. Ada nggak sih perbedaan budaya dan bagaimana sukses yang bisa dilihat dari budaya-budaya sebelumnya? Contoh misalnya, ketika perusahaan keluarga itu sukses di generasi yang pertama, belum tentu loh dengan penerapan budaya yang sama akan sukses di generasi kedua. Itu sih buat saya tolak ukurnya. Oke, silakan. Pak Eloy, mau berkomentar? Monggo. Oh ya, sebetulnya justru budaya itu kan harus selalu relevan. Ya. Makanya kita menggunakan istilah transformation, leadership and culture transformation. Oke. Kami pernah membantu sebuah family business, perusahaan keluarga yang sudah lebih dari 30 tahun usia bisnis itu dan berhasil. Kalau kita ngobrol dengan founder atau pemilik ya perusahaan, nggak pernah berpikir tuh mengenai budaya, nggak pernah berbicara juga mengenai istilah budaya itu. Tetapi apakah ada budaya di dalam perusahaan itu? Ya ada. Nyatanya beliau punya prinsip-prinsip tertentu yang digunakan selama bisnis. Termasuk ketika merekrut karyawan, ternyata beliau punya semacam prinsip-prinsip yang kudu ada. Kalau nggak ada di orang tersebut, beliau tidak akan rekrut. Nah, itu budaya sebenarnya. Nah, cuman pertanyaannya, prinsip-prinsip yang digunakan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, masih relevan nggak sampai sekarang? Contoh, kalau bicara tentang alignment, menyelaraskan apa yang menjadi strategi perusahaan dengan seluruh karyawan. Maka kalau kita bertanya kepada, let's say, baby boomers atau Gen X deh ya, yang usia 50 tahun ke atas misalnya gitu. Gimana caranya Om untuk bisa menyelaraskan nih strategi agar seluruh karyawan itu bekerja seperti yang diharapkan oleh perusahaan? Lah mereka ngomong apa? Oh gampang. Gimana caranya? Ya katakan kepada mereka dong supaya mereka ikut. Kalau nggak ikut, ya omelin aja. Kita akan ngomong begini, Om. Gaya itu mungkin saja berhasil sampai tahun 2010. Di 2022 udah nggak bisa, Om. Nah, karena itu berarti harus terjadi perubahan budaya. Nah, apa yang dikatakan Ibu Nadia tadi, ya betul. Ketika generasi pertama berhasil mencetak ya kesuksesan bisnis, ya iya. Beda cerita dengan yang terjadi sekarang ya Mas Daril. Dengan disrupsi ya. Dan dulu ya persaingan terjadi. Tetapi tidak seheboh sekarang. Dulu 10 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu lah, perubahan, change itu ada. Tapi ketika kita berhasil beradaptasi dengan perubahan, kita punya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun untuk menikmati hasil adaptasi itu, benar gak? Untuk ngumpulin duit lagi. Lah sekarang kita baru mau beradaptasi dengan satu perubahan, 1 bulan kemudian ada perubahan yang baru. Jadi kita belum berhasil menikmati kerja keras kita, ya toh? Udah ada perubahan baru lagi. Makanya semakin banyak orang yang
Wow, ini saya sudah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu, beberapa CEO dunia itu mundur dari jabatannya loh Mas Daril. Hmm. Nggak kuat Mas Daril, berat banget. Iya toh, karena ya itu, VUCA itu dia dipaksa harus cepat mengambil keputusan. Tapi gimana mengambil keputusan di tengah-tengah uncertainty itu nggak gampang loh Mas Daril. Setuju. Nah itu sendiri butuh budaya baru toh. Ya, Bayangkan kalau semua manajer cabang di seluruh Indonesia masih menggunakan gaya 10 tahun yang lalu. Apa itu? Ya kita tunggu apa kata Bapak. Ya. Kita ngomong dulu ke pusat. Habis, Mas. Habis. Jadi itu jawaban saya untuk Mbak Nadia. Oke, baik. Saya mau menyapa dulu deh sebelum Pak Eloy bisa fokus lanjutin sampai dengan jam 8 malam hari ini dari Grundok Channel. Malam Mas Daniel, Pak Eloy, izin nyimak Smart Motivation malam hari ini. Oke, terima kasih. Siap. Lanjut Pak Eloy. Siap. Tadi saya ada menyampaikan hasil penelitian dari 3 orang hebat nih. Saya membaca jurnal mereka, tulisan mereka di Harvard Business School, Harvard Business, apa itu? Tulisan-tulisan mereka di Harvard Business lah ya. Namanya Matthew Corritor, Amir Goldberg, dan Samir Srivastava. Jadi sekarang ya mereka melakukan culture diagnose itu dengan menggunakan big data, Mas Daryl. Dan mereka menggunakan istilahnya big data processing gitu. Jadi mereka itu mengtrace ya kultur itu mereka audit berdasarkan elektronik gitu loh. Electronic communication. Entah itu melalui email, lalu kemudian isi WhatsApp group, kemudian mereka juga mereview pelanggan konsumen terhadap produk dan jasa tertentu. Dan dengan teknologi yang ada, mereka itu bisa dalam waktu cepat ratusan ribu itu bisa diolah tuh Mas. Hebat ya. Jadi ini keren banget teknologi. Jadi dulu memang aku pikir kita kan ya. Jadi harusnya itu akan lebih cepat. Walaupun saya sih merasa metode ini belum terlalu umum, tetapi ya 2-3 tahun ke depan saya pikir Indonesia juga akan mulai menggunakan ini dan harusnya itu akan membantu kita. So saya kira seperti itu Mas Daryl. Kita bisa lanjutkan nanti dengan hal-hal yang berbeda. Tetapi saya akan menyampaikan selain dari big data tadi, kalau yang dikenal oleh dunia itu ada 3 tools culture assessment yang sangat terkenal, Mas Daryl. Yang pertama dikenal dengan OCI atau OCI. OCI itu adalah singkatan OCI dulu deh, kita mulai dari OCI itu lebih lama lagi. OCI itu di-develop oleh 2 orang yang sangat ternama juga dalam dunia budaya, namanya Profesor Cameron dan Quinn. Jadi OCI itu singkatan Mas Daryl dari Organizational Culture Assessment Instrument. Keren sih. Saya bahkan sudah menerjemahkan juga itu questionnaire yang mereka gunakan, lalu kemudian saya sadur untuk kemudian beberapa bisa digunakan di beberapa perusahaan. Jadi ada 6 hal yang mereka ukur di situ Mas Daryl. Yang disebut sebagai dominant characteristics, lalu yang kedua organizational leadership, kemudian management of employees, kemudian organization glue, kemudian strategic emphasis, dan kemudian criteria of success. Ada 6 hal itu yang kemudian mereka ukur, dan masing-masing 6 ini ada pertanyaan-pertanyaan questionnaire di bawahnya. Menurut saya sih keren banget.
Kemudian ada lagi Mas Daryl namanya OCI tadi. Itu singkatan dari Organizational Cultural Inventory. Ini dikembangkan ya oleh seorang profesor juga namanya Robert Cook dan Jay Clayton. Dan akhirnya mereka menjadi partner dari perusahaan ternama yang besarnya di New Zealand dan Australia, namanya Human Synergistics, yang memang khusus membahas mengenai culture, organizational cultures. Dan yang terakhir, saya banyak belajar dari seorang guru, namanya adalah Fred Reichheld dari Bain Company. Mereka menggunakan namanya NPS. Itu singkatan dari Net Promoter Score. Ini juga keren banget. Jadi ketika kita mengkomunikasikan ketiganya, apalagi kalau nanti suatu hari ya kita punya kemampuan teknologi menggunakan big data tadi, keren banget seharusnya. Seperti itu Mas Daryl. Berarti bisa dibilang ada kok ya tools-tools yang bisa kita implementasikan untuk mengukur sebuah budaya dalam sebuah organisasi ya Pak Eloy ya. Cuma masalahnya, nah itu dia, mungkin kurang familiar karena melihatnya tidak bisa diukur gitu. Bukan begitu Pak Eloy? Bener. Dan Mas Daryl, kalau mengharapkan hasil yang valid, kita ngomong jujur nih ya. Ya. Sampai hari ini tuh memang agak costly. Oke. Ya karena kan tadi itu bayangkan kalau ada 1.000 karyawan, kita survei melalui kuesioner. Tapi kan kita tidak akan puas dengan hasil kuesioner saja. Kan kita akan adakan yang namanya interview, kita wawancara. Ya. Bukan hanya interview, kita akan lakukan lagi yang namanya focus group discussion. Lalu kemudian kita akan melihat materi promosi perusahaan tersebut. Kita akan melihat skrip yang mereka gunakan di dalam merekrut karyawan. Kita akan observasi ketika mereka mewawancara karyawan apa yang mereka cari. Jadi ada Mas Daryl, tetapi kalau mengharapkan hasil yang valid banget, it takes time. Karena itu biasanya saya punya pendekatan begini. Bagaimana kalau kita mengukur suhu badannya saja dulu. Yang penting kita lay down dulu culture yang kita memahami ini relevan untuk kondisi saat ini. Nanti kalau kemudian ada kebutuhan khusus, misalnya merger antara dua perusahaan, maka bolehlah kita melakukan diagnosa yang lebih mendalam. Tapi kalau tidak sampai kebutuhan seperti demikian, biasanya saya mengatakan kita mulai dari yang paling sederhana dulu saja. Itu Mas Daryl. Ya, tapi jangan beranggapan bahwa memang culture survey itu nggak bisa diukur ya dari sebuah organisasi ya. Bisa ya. Bukan jadikan itu pembenaran ya Pak Eloy ya. Karena costnya banyak ya. Oke, kita break dulu Pak Eloy. Ngopi dulu, biar santai malam hari ini. Tinggal satu sesi terakhir dan satu komentar yang masuk di WhatsApp. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.